Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah bersedia bergabung di acara kali ini dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya mohon izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja untuk aksi nyata modul 1.4 kami akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Bersama saya Muhammad Al-Harwanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Bladul Satap, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita dapat bergabung dalam acara ini. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Oke Bapak Ibu, mohon izin untuk modul budaya positif. Jadi poin yang akan disampaikan pada hari ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, diferen atau berbeda, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nanti muaranya adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi yang sudah kita pelajari, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin minta bantuan kepada Bapak Ibu salah satu untuk mencoba permainan cobalah buka. Oke, sebentar. Minta bantuan Bu Estarina nggih, Bu nggih. Iya. Jadi begini Bu, di permainan cobalah buka ini saya akan membujuk panjenengan untuk kira-kira boleh nggak sih saya membuka kepalan tangan panjenengan. Jadi panjenengan akan mengepalkan tangan. Isinya boleh terserah apa saja. Nanti saya akan membujuk dan kemudian kira-kira boleh apa tidak membuka kepalan atau masih menutup kepalan tangannya Bu Estari. Seperti itu nggih Bu nggih. Oke, siap nggih Bu Estarina nggih. Bu Estarina kira-kira yang ada di genggaman tangan panjenengan itu saya boleh membuka enggak Bu? Kenapa nggak boleh Bu? Apakah sepenting itu ya Bu ya? Isinya ya Bu? Kira-kira boleh tahu nggak Bu isinya apa Bu? Saya memohon Ibu, kalau saya mau membuka kepala tangan Ibu, boleh nggak Bu? Ini kira-kira saya mohon sekali lagi.
Nanti saya beli deh Bu, nanti tak kasih uang, boleh Bu? Kenapa? Kenapa tidak mau Bu? Saya mohon Bu, boleh nggak Bu? Ini Bu, sekali lagi Bu. Oke, ini ada pertanyaan Bu Estarina. Kira-kira apa alasan Bu Estarina nggak mau membuka kepalan tangannya Bu Estarina? Bisa dijelaskan Bu? Oh, apa yang Bu Estarina miliki? Kira-kira itu isinya apa sih Bu? Sampai tidak boleh dibuka itu isinya apa Bu? Oh gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan, siapa kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangannya Bu? Oh gitu ya Bu. Oke, terima kasih nggih Bu Istarina nggih. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, permainan cobalah buka. Ternyata saya sudah merayu Bu Estarina, kemudian saya sudah memohon, kemudian bahkan saya sampai ingin uh, memberi uang ke Bu Estarina, tetapi tetap tidak boleh. Ternyata kata Bu Estarina itu sesuatu yang amat berharga, makanya sampai saya tidak boleh membukanya, bahkan saya tidak boleh mengetahui isinya seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kan berdasarkan permainan tadi cobalah buka, ternyata orang lain itu tidak bisa mengontrol. Seperti saya tidak bisa mengontrol Bu Estarina karena ternyata yang punya kontrol adalah diri sendiri. Seperti itu. Ada beberapa stimulus respon sama teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol itu kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama tentang kita atau dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol semua perilaku pasti tentunya memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di genggaman tangan Bu Estarina tadi kan tidak ada yang bisa mengontrol, tapi hanya Bu Estarina yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon model berpikir menang kalah. Di teori kontrol model berpikirnya harus menang. Kemudian selanjutnya ada disiplin positif Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya bertanya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang mau mencoba berpendapat, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin?
Enggak Pak Gun apa? Oh iya Bu Istarina, sen. Enggak Bu. Bolehnya lah apa-apa. Nanti edit. Taat dengan peraturan. Ini matur suwun Bu Istarina. Ada lagi Pak Buca? Kalau mendengar kata disiplin, kira-kira di pikiran Pak Buca ini pun apa Pak Buca? Oh, kebiasaan yang baik. Oke. Terima kasih Pak Buca sama Bu Estarina. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan Bu Estarina sama Pak Buca. Kira-kira kalau ada kata disiplin berarti kira-kira tentang hal yang positif itu ya, hal yang baik, taat peraturan. Nah, sebenarnya makna disiplin itu sendiri apa? Sebentar saya. Slide-nya kok sulit ya? Makna disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau yang biasa kita kenal dengan reward, ancaman ataupun hukuman. Sudah seharusnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Di disiplin positif sendiri ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di beberapa organisasi ini. Contohnya ada IPO Primary Years Program atau PYP. Itu sikap muridnya ada beberapa nih, Bapak Ibu, ada dari mulai toleransi sampai percaya diri dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sampai ke toleransi sama kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada organisasi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi nilai-nilai yang diyakininya dapat dipercaya, lurus hati sampai ke memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup ada nilai peduli sampai nilai tanggung jawab dan persahabatan. Kemudian ada The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Itu ada peduli, keterus terangan sampai ketegasan dan pengertian. Nah, jadi dari beberapa nilai yang sudah organisasi tetapkan tadi, didapat kesimpulan atau simpulan dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sudah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada 6 disiplin ya, Bapak Ibu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaral kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah.
Nah, kita sampai ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Puskesmas Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5, ya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk bertahan hidup sendiri, kebutuhannya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhannya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaannya sendiri ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Di sini motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian dimotivasi intrinsik sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu perbedaannya, nggih, itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi sendiri itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini dalam menanggapi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama, posisi kontrol seorang penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu untuk lebih mengenal posisi kontrol guru, di sini saya tayangkan video tentang 5 posisi kontrol. Monggo kita lihat bersama-sama nih 5 posisi kontrol guru. Suaranya kedengaran nggih, Bapak? Monggo.
Kami kan belum di sini gitu. Siapa? Ya. Ketiga. Jadi NS, nama, tanggal lahir, kelas. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita baru saja menyaksikan video tentang salah satu siswa yang terlambat hadir di sekolah 20 menit yang bernama Naren nggih tadi nggih. Jadi kita sudah melihat tayangan kalau guru piketnya itu memposisikan dirinya sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk penghukum sendiri, gurunya itu berbicara dengan nada tinggi, ya. Jadi menghukum murid. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah, gurunya lebih tenang dalam menyampaikan kata-katanya. Kemudian di posisi sebagai teman, gurunya itu bersikap ramah dan akrab, kemudian cenderung lebih santai dalam menanggapi masalah. Kemudian di posisi sebagai pemantau itu berdasarkan data, jadi gurunya itu melihat data dan nada bicaranya sedikit formal. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, posisi sebagai seorang manajer itu sangat disarankan untuk membentuk sebuah disiplin yang positif.
sehingga diharapkan murid itu bisa merefleksikan kesalahannya dan guru bisa membentuk karakter murid menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di dalam contoh ini ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera sedang berlangsung. Dalam posisi penghukum sendiri, guru menyuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi dalam itu sebagai penghukum ya, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah itu ibu bapak bisa berkata seperti ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu sehingga selalu saja mengecewakan ibu. Kemudian di posisi teman, ibu gurunya berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu dalam posisi teman. Kemudian di posisi pemantau sendiri, ibu gurunya berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian di posisi manajer, ibu guru berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bareng ini kertas mau kan? Nah ini di posisi kontrol apakah aku kira-kira nggih Bapak Ibu nggih kalau ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang diterapkan seorang guru berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi itu apa? Kira-kira nopo Bu? Pak, ada yang mau mencoba berpendapat kira-kira guru itu menerapkan posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Estarina, ini monggo. Oh, pembuat rasa bersalah, nggih. Oke, coba kita lihat sebentar. Ya, jadi betul sekali Bu Estarina. Jadi guru menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah karena ada kata-kata yang digaris terbalik ya Bapak Ibu ya, kecewa. Jadi guru menyampaikan dengan ini, dengan tenang, kalimatnya tenang, kemudian agar murid itu bisa kira-kira merasa bahwa perbuatannya itu adalah keliru. Jadi guru menerapkan posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol nopo Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini Pak Buja, monggo. Oh, penghukum deh. Ya, terima kasih Pak Buja. Coba kita lihat apa ya. Oh, ternyata lebih tepat ke pemantau Pak Buja. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kan ini kan berdasarkan data, berdasarkan pemantauan dari gurunya. Jadi di sini lebih tepatnya ke pemantau, posisi kontrol pemantau. Kemudian yang berikutnya kira-kira posisi kontrol noton. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol nopo Bapak Ibu? Yang berpendapat? Pak
Pak Buca laku benar. Oke, Pak Buca. Monggo. Oke, coba kita lihat ya. Nuwun Pak Buca. Manajer. Oke, sudah tepat sekali Pak Buca. Jadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini posisi kontrol yang diterapkan seorang guru itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena ini adalah disarankan untuk biar murid itu merefleksikan, jadi menyelesaikan kasusnya itu sebagai seorang manajer, menyelesaikan kasus sendiri, menyelesaikan kasus murid. Kemudian ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak ya. Kira-kira posisi kontrol nopon ini Bapak Ibu. Pak Gunarso, monggo Pak Gunarso. Nggih, sampun kedengaran. Oh iya, tenang nggih, matur nuwun Pak Gun. Coba kita lihat nggih. Nggih, tepat sekali Pak Gunarso. Ayolah lakukan demi Bapak ya, gitu kan. Berarti kan posisinya sebagai teman. Jadi di sini kalimatnya lebih ramah dan nada bicaranya agak formal gitu ke muridnya. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini gurunya itu mengancam bahwa ya muridnya itu tidak akan pernah mendapat nilai jika dia itu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apakah yang diterapkan guru tersebut? Apa, Bu Estarina? Monggo. Ngapone nggih? Bentar. Oh nggih, matur nuwun Bu Estarina. Nggih, tepat sekali. Jadi posisi kontrol yang diterapkan guru itu adalah sebagai penghukum. Karena gurunya ini lebih ke mengancam mengancam murid bahwa dia itu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang posisi kontrol seorang guru ya dalam menangani kasus atau masalah. Nah, kali ini kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi, apa sih itu keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi, menimbulkan motivasi, menimbulkan disiplin positif dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja nggih? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oh nggih. Oh nggih, jadi lebih ke dua arah kan nggih kalau keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas sendiri kan dibuat oleh guru atau sekolah. Jadi bukan dari dua arah, bukan dari siswanya juga. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan dibuat oleh siswa, sehingga harapannya adalah bisa terjadi kesepakatan bersama yang disepakati antara guru dan murid agar bisa menjalankan apa yang sudah dibuat oleh keduanya.
Nah, untuk membentuk keyakinan kelas sendiri, bahwa pembentukan keyakinan kelas yang pertama harus bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi misalnya kalau keyakinan kelas yang diusulkan oleh murid-muridnya itu masih berupa pernyataan yang negatif, kita buat bersama-sama terlebih dahulu agar pernyataannya menjadi kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja sebaiknya ya, agar mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi secukupnya agar mudah diingat oleh murid dan oleh guru. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga memudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas sebaiknya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dalam menangani kasus atau masalah ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya sendiri ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, itu dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Kemudian Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Jadi dijelaskan ke muridnya bahwa yang pernah melakukan kesalahan itu bukan hanya murid, tetapi bapak ibu gurunya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi tidak menyalahkan murid, tidak melulu menyalahkan murid, tidak melulu menyalahkan satu pihak. Jadi mencari solusi bersama-sama dalam menangani permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu contoh kalimatnya. Kemudian di tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Jadi guru berusaha atau berupaya menggali permasalahan atau alasan kenapa si murid bisa melakukan hal yang demikian. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan sendiri berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Nah, contoh kalimat yang bisa diterapkan adalah apa kira-kira keyakinan kelas kita. Jadi menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama agar bisa dijalankan bersama-sama juga. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kira-kira nih Bapak Ibu. Kemudian ada ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke siswa. Kita lihat tayangan video ini.
49 menit. Oke, itu contoh penerapan kasus dalam menangani masalah berdasarkan langkah segitiga restitusi. Oke. Jadi yang pertama harus ada tahapan menstabilkan identitas, kemudian ada tahapan validasi tindakan yang salah, ada tahapan menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak mempunyai masalah itu tidak serta-merta langsung kita hukum seperti itu ya. Jadi pasti ada alasannya kenapa anak itu bisa sampai berbuat demikian. Nah, guru itu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita sampai ke kesimpulan nih Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Oke. Di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, jadi diharapkan setelah kita mengetahui apa itu disiplin positif, nantinya guru bisa menerapkannya kepada peserta didik. Seperti itu sedikit pemaparan dari kami dalam mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi atas kerawuhannya, Bapak Ibu, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Mungkin dari saya banyak kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan dalam menyampaikan. Saya mohon maaf, kurang dan lebihnya. Terima kasih banyak Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.